Selamat pagi semuanya. Nama saya Daniel Ade Jaya. Hari ini kita akan berbicara mengenai topik autoimun. Sebelum kita memulai, saya mau disclaimer dulu karena kalau diposting sampai di YouTube, kalau saya sampai salah-salah nanti di ban. Oke, pertama disclaimernya adalah saya bukanlah seorang dokter, bukan apa-apa. Jadi semua pengetahuan yang saya bisa bagikan di sini hanya sebatas pengetahuan saya saja. Jadi untuk orang-orang yang mau mendengarkan silakan, yang tidak ya udah. Kalau berasa dibohongin ya mohon maaf, saya tidak ada maksud bohongin siapa-siapa. Kalau saya sampai memang ternyata salah ya itu karena memang kurangnya pengetahuan saya. Jadi sementara ini yang saya bisa bicarakan adalah sebatas yang saya tahu. Karena saya bukan dokter, apalagi spesialis penyakit dalam, apalagi yang khusus untuk penyakit autoimun gitu ya. Sekedar biar semua orang biar bisa mengetahui lebih banyak lah ya, mengenai penyakit ini. Oke, jadi kita bisa mulai dengan presentasi yang saya sudah siapkan. Nanti setelah presentasi, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh dipersilakan, boleh mengenai topik autoimun ataupun topik-topik yang lain seperti itu. Ya, oke. Ada chat, masih nggak ada suaranya. Mungkin di allow permission di app. Oke. Nah, saya akan mulai presentasi, saya akan share screen mengenai penyakit autoimun ini, gitu ya. Oke, ini dia autoimun. Apa sih autoimun? Autoimun itu banyak orang tahu penyakit yang memang kok baru-baru ini kita dengar banyak orang kena autoimun. Oh, teman saya di sini kena autoimun, teman saya di sana kena autoimun. Memang karena apa sih gitu kan? Oh, mungkin kok zaman dulu tuh nggak kedengeran yang namanya autoimun gitu. Jadi apakah autoimun hanya ada di zaman sekarang gitu kan? Apa buat orang-orang kaya aja? Ya susah ngomong. Jadi yang paling yang bisa kita lihat adalah dari data statistik apa saja yang bisa kita ketahui mengenai autoimun. Siapa saja orang yang bisa terkena autoimun seperti itu. Nah, jenis-jenis autoimun juga banyak. Ya. Yang menyebabkan itu juga memang konsepnya nggak jelas sih. Pada prinsip dasarnya itu tidak jelas. Ada yang bilang genetik, ya memang ada. Jadi untuk beberapa jenis autoimun itu ada yang memang dari faktor keturunan. Jadi misalnya RP, retinitis pigmentosa, yang mana matanya itu lihatnya daya pandangnya kok kita bisa lihat daya pandang itu segini, dia makin lama bisa makin kecil, jadi nanti ujungnya kalau sudah makin tua seperti lihatnya kayak orang pakai teropong, cuman teropongnya nggak ada lensanya jadi besar, tapi hanya kayak ngeliat pakai sedotan lah gitu ya. Jadi daya pandangnya kecil sekali gitu, nggak lebar, atau makin lama sedotannya pun bisa makin lama makin kecil. Ya, itu adalah genetik dan biasanya diturunkan dari ibu ke anak perempuan, ya, nggak terjadi pada anak laki-laki. Ya, nggak fair juga ya. Ya, mohon maaf, ya, kejadiannya seperti itu, data statistik menunjukkan seperti itu. Tapi ada juga memang faktor infeksi. Jadi kalau suka kena virus atau bakteri tertentu yang mana tubuhnya tidak mampu untuk handle, dan mungkin juga karena memang sistem imunnya rada-rada bego begitu ya, nggak tahu juga sih, ya bisa terjadi autoimun di dalam tubuhnya gitu.
Bisa juga karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mungkin karena racun ya logam berat, jadi pestisida misalnya ke orang yang terjadi perkebunan yang suka semprotin pestisida tetapi mereka sendiri terhirup gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka meracuni diri sendiri gitu. Nah, itu bisa juga menyebabkan sistem imun dalam tubuhnya itu bergejolak dan jadi error. Dan kalau jadi error akhirnya dia jadi bodoh dalam tanda kutip menyerang sel di dalam tubuh yang seharusnya teman, dianggap lawan begitu. Ada juga karena chronic stress ya. Jadi ada orang bilang, oh semua penyakit itu dari pikiran. Ya ada benernya sih, tapi ada salahnya juga. Ya nggak semua penyakit dari pikiran, tetapi ada juga penyakit yang timbul dari pikiran. Jadi kalau orang yang terlalu stres, apa-apa itu banyak dipikirin, sehingga dia mempengaruhi kehidupan, bahkan mempengaruhi yang di dalamnya dia nggak tahu adalah sistem imun, sehingga sistem imunnya dia menjadi salah alamat dalam menyerang yang seharusnya ditujukan untuk menyerang virus atau bakteri dalam badan, dia malah menyerang sel tubuh sendiri. Yang mana sel tubuh yang diserang itu bisa berbagai macam, tergantung jenis autoimunnya. Ada juga yang disebabkan gara-gara hitungannya mereka itu diet yang salah, mereka itu tidak sehat dietnya, mereka mungkin mau cepat kurus atau apa ya. Jadi mereka benar-benar mengurangi asupan makanan hingga nutrisi dalam tubuhnya itu sangat-sangat kurang. Itu menyebabkan tubuhnya menjadi salah karena kekurangan zat tertentu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa yang si A kena autoimun, si B nggak kena autoimun pada saat diet? Ya nggak tahu juga jawabannya. Ya hoki-hokian lah hitungannya ya. Jadi setidaknya kita tahu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sehingga kita tidak melakukan kesalahan begitu kan. Ada juga masalah ketidakseimbangan hormon. Nah, ini kalau hormonal biasanya lebih banyak terjadi di wanita. Ya, jadi banyak juga ada beberapa jenis autoimun yang berkaitan dengan sistem hormonal. Seperti misalnya contohnya estrogen ya. Kalau estrogen ini dalam tubuh wanita ini, estrogen progesteron itu yang selalu buat ganti terus tiap bulan ya. Kalau cowok kan hormonnya itu terus, testosteron terus tiap hari. Oh, cewek karena dia bolak-balik, kalau dia jadi error, ya mungkin bisa terjadi autoimun di dalam tubuhnya. Jadi pokoknya konsepnya dia adalah sistem imun yang ngaco gitu ya, sehingga dia gagal mengenali apa yang harus diserang, apa yang tidak boleh diserang. Gitu. Konsepnya sel tubuh manusia itu tidak boleh diserang. Tetapi karena dia salah mendiagnosa si sistem imunnya, bukan manusianya, sistem imunnya salah mendiagnosa dia sehingga menyerang sel tubuhnya sendiri. Bagaimana mengajarkan orang bodoh? Orang bodoh harus diajarkan, harus sekolah yang lama agar jadi pintar gitu ya. Tetapi balik lagi, ini masalah sistem imun. Gurunya siapa nggak tahu. Bagaimana ngajarinnya nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya banyak orang yang terkena penyakit autoimun ini mengalaminya, menjalaninya seumur hidup begitu. Apalagi kalau kita ngomong dari genetik. Kalau genetik ya udah mau ngomong apa? Memang gennya itu membuat dia dari sejak lahir sudah seperti itu gitu. Nah, ini jenis-jenis autoimun, ada yang organ spesifik autoimun, jadi dia khusus hanya menyerang organ-organ tertentu. Ya, jadi kalau type 1 diabetes ini biasanya sudah terjadi dari anak-anak, yang mana sistem imunnya sebenarnya dia menyerang pankreas, sistem pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga dia selalu harus eh, apa suntik insulin dalam sepanjang kehidupannya, dan memang itu cukup berat buat dia. Tetapi bukan berarti orang yang kena type 1 diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi gula, di mana gula itu tetap diperlukan oleh tubuh dalam
untuk bahan bakar sel dan untuk melakukan aktivitas tubuh, tetapi karena dia selalu bikin gula di dalam darahnya itu spike, dia harus otomatis dikasih insulin. Tapi tetap dia harus mengkonsumsi karbo juga gitu ya. Ada juga Graves' disease. Graves' disease ini adalah penyakit autoimun yang menyerang tiroid. Ya. Ada juga Hashimoto, ini sama untuk tiroid juga sebenarnya dua-duanya. Tapi biasanya tuh kalau yang Graves itu efek dari autoimunnya itu hipertiroid, sedangkan Hashimoto kebalikannya yang hipotiroid. Walaupun kadang-kadang dalam kasus tertentu yang sudah parah Hashimoto bisa jadi kadang hipo, kadang hiper gitu-gitu. Wah, agak ribet lah. Ada juga namanya pernicious anemia yang mana ini sistem autoimun ini menyerang bukan anemia biasa ya. Kalau anemia biasa biasanya orang dengan asupan makanan, dengan diet yang baik, mereka biasa bisa menanganinya. Tetapi kalau si pernicious anemia ini memang sistem imunnya itu sudah salah, dia menjaga agar memblok vitamin B12 itu biar tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tidak bisa diolah untuk membentuk sel darah merah gitu ya. Sehingga dia jadi error. Dia anemia, kekurangan darah. Ada juga sistemik lupus erythematosus, ini juga yang kita banyak dengar adalah penyakit lupus, dan ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa mematikan karena penyakit sistem autoimun lupus ini bukan hanya menyerang seperti organ tertentu ya. Kalau dia menyerang organ tertentu biasanya kita handle. Jadi misalnya kalau yang type 1 diabetes, karena dia menyerang pankreas, pankreas nggak bisa menghasilkan insulin dengan jumlah yang tepat, jadi kita bantu urusan khusus untuk gula darahnya. Tetapi kalau lupus ini agak repot karena dia nyerang hampir semua organ tubuh. Nah itu jadi memusingkan dokternya gitu kan untuk ngatasin kalau dia lagi serang organ ini kita tanganin organ ini, ntar besok bulan depan organ ini dia tanganin organ ini. Sehingga apa yang harus dilakukan banyak kan dengan cara membuat sistem imun itu menjadi lemah gitu, menjadi sedikit dengan obat-obatan. Ada juga RA, rheumatoid arthritis, ini juga banyak terjadi. Kita pernah dengar mungkin, badannya pegel-pegel nih, rematik gitu ya. Ya. Itu adalah orang-orang awam. Padahal yang namanya rematik di dalam dunia medis itu bukanlah cuman sekedar pegel-pegel atau badan ngilu terus kita minum jamu apa itu jamu penghilang ngilu-ngilu gitu ya, nggak bisa. Karena kalau ini udah jenisnya adalah autoimun ya, dan RA ini juga dia sistemik, dia juga bisa menyerang bukan hanya joints ya, bukan hanya persendian-persendian saja, dia bahkan bisa masuk menyerang organ yang lainnya. Kalau ada juga yang Sjögren syndrome. Sjögren syndrome ini yang mana sistem menyerang juga sistem tubuh, yang pada awalnya biasanya menyerang daerah mata, dia matanya jadi kering dan dia bisa jadi buta ya. Ya awal-awalnya biasanya ada blind spot gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita melihat ini tulisannya di handphone kita atau di komputer kita, misalnya waktu kita lihat systemic autoimmune disease, tapi ntar yang di atasnya yang grave itu hilang dia, hitam gitu, ada blank, dia ada beberapa bagian yang bisa blank gitu. Nah itu biasanya ciri khas daripada Sjögren syndrome yang mana di sistem imunnya menyerang hal seperti itu, tetapi dia juga bisa menyerang yang jaringan-jaringan lain juga. Jadi misalnya kayak persendian atau kulit merah dan sensitif itu bisa juga terjadi begitu ya. Nah, ada juga skleroderma, dia juga menyerangnya di kulit, dia jadi bisa kayak putih-putih gitu, tetapi kadang bisa kalau udah makin parah bisa nyerang masuk ke dalam sistem imun. Ada lagi yang jarang kita dengar namanya psoriatic arthritis. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak rheumatoid arthritis. Ini dia menyerang di sendi-sendi gitu ya awal-awalnya, dan
nggak nyaman, ngilu-ngilu gitu. Tetapi bedanya mungkin sederhananya kalau yang rheumatoid arthritis itu dia tuh simetris kiri kanan. Misalnya kalau kirinya di ankle, kanannya ankle juga sakit juga gitu. Kalau dengkul, dengkul juga gitu. Kalau psoriatic arthritis ini enggak simetris. Jadi sehingga kadang-kadang orang suka sedikit kesaru psoriatic arthritis ini sama osteoartritis. Kalau osteoartritis ini juga bisa tidak simetris gitu. Tetapi bedanya kalau psoriatic arthritis ini adalah autoimun yang bukan degenerasi. Kalau osteoartritis itu proses degenerasi. Jadi orang makin umur juga makin rusak lah hitungannya persendiannya begitu. Ada juga sistem autoimun yang mempengaruhi darah dan sistem saraf, multiple sclerosis. Aduh, aduh, ini tukang AC, mohon maaf, nelpon-nelpon saya nih. Oke, jadi kalau multiple sclerosis itu dia menyerang sistem saraf, jadi kayak orang punya sistem saraf kan itu kan kabel ya, kayak kabel itu ada lapisan luar yang karet biar tidak terjadi korsleting. Nah itu yang diserang lapisan pelindung daripada sistem saraf ini seperti itu sehingga dia jadi error lah. Ntar kalau sarafnya kena putus nanti koordinasi otak dan ininya jadi rusak. Ini dan berbagai macam yang lainnya kita nggak usah mungkin satu-satu ya, nggak usah jadi dokter kan gitu ya. Ada juga yang saya skip ke psoriasis, psoriasis juga ini banyak. Ini untuk penyakit kulit ya, dia jadi merah-merah. Yang ini mana pernah dialami oleh papa saya di tahun 2021. Vitiligo, saya juga punya teman terkena vitiligo, di mana kulitnya jadi putih-putih, yang mana kita tahu bintang terkenal yang kena vitiligo itu si Michael Jackson. Michael Jackson akhirnya daripada nggak bisa diobatin vitiligonya, udah kulitnya sekalian diputihin semua, makanya dia jadi kulit putih, padahal dia orang hitam gitu. Terus ada celiac disease, dia nggak bisa makan gluten atau inflammatory bowel disease, jadi sistem imunnya menyerang bagian perut sehingga jadi suka jadi masalah. Apakah gara-gara genetic mutation gitu kan? Ya genetic mutation itu bisa terjadi memang untuk kasus-kasus tertentu. Jadi seperti type 1 diabetes, ya RA, lupus itu bisa ya karena gennya itu terjadi mutasi di tempat tertentu. Ya, jadi kalau gen itu suka dikasih-kasih nama ya. Gitu. Ada HLA, ada PTPN22 itu untuk yang lupus segala macam, dia itu untuk meregulasi sistem imun. Jadi dia gennya itu yang salah bukan di organ yang diserang bukan, tetapi dari sistem imunnya. Jadi sistem imunnya sel-sel darah putih atau apanya itu yang jadi error sehingga dia menyerang tubuh karena dia jadi bego karena kekurangan gen ini ya, gen ini salah nulis lah hitungannya. Ada juga yang factory mutation ini juga untuk biasanya menyebabkan inflamasi-inflamasi yang luar biasa, jasad juga ya. Nah, ada juga mutasi yang disebabkan oleh lingkungan. Jadi kalau kita lingkungan kita terlalu, misalnya sebelah rumah kita itu pabrik cat, terus kita kena exposure zat kimia terus menerus, ya bisa aja kita terkena genetic mutation yang menyebabkan kita terkena autoimun. Gitu, ya. Jadi jangan tinggal di sebelah pabrik kimia yang tidak menyaring semua limbahnya itu dengan baik. Itu sangat berbahaya. Apalagi juga dengan air minum ya, air minum kita juga kalau sampai terkontaminasi juga sangat berbahaya. Makanya kalau di Indonesia sih ya udahlah kita percaya sama BPOM, semua air minum yang kita beli di
minimarket itu ya udah aman gitu kan, atau yang galonan kita beli semuanya udah aman, semuanya ada aturan mainnya, nggak boleh sampai pada logam berat dan segalanya gitu. Kenapa sistem penyakit autoimun ini banyak terjadi di kalau orang udah berumur gitu kan, atau udah dewasa? Ya ini gara-gara sistem autoimunnya sistem imun tubuhnya itu mulai lemah karena konsepnya kan, oh waktu saya muda kalau saya flu cuma 2 hari udah baik. Kalau saya udah berumur, oh saya ini mulai mulai lemah nih ya, ya seminggu gitu kan. Kadang-kadang oh bisa sampai 2 minggu, 3 minggu nggak baik-baik, oh ini flu segala macam gitu. Nah itu padahal cuma flu doang, itu menunjukkan bahwa sebenarnya sistem imun tubuh manusia itu sudah melemah berdasarkan umur, yang mana sangat kita harus jaga. Makanya saya ajarin orang kalau pakai magnet tiap hari ya tujuannya buat jaga aja biar sistem imun kita tetap bekerja dengan baik. Jangan sampai sekali waktu kita jadi bodoh, sistem imunnya, bukan orang ya, orang yang bodoh mah kali tabrak truk gitu kan, jadi error otaknya. Ya, biar sistem imunnya tidak bodoh karena kita latih terus biar kita kondisinya tetap sehat gitu. Jadi kalau kita sakit juga jangan lama-lama, itu salah satu contoh untuk buat kita menjaga agar tidak sampai terkena penyakit seperti ini. Please charge. Ada juga hormonal changes. Ya, jadi kalau perubahan hormon yang ini tak terhindarkan lah ya. Jadi kalau wanita udah dekat-dekat menopause 40 50-an lebih gitu ya, itu otomatis akan terjadi perubahan hormon. Kadang-kadang autoimun suka muncul. Ya, tapi tidak selalu juga. Kadang ada orang yang terkena autoimun umur 20-an juga bisa-bisa aja sih. Tetapi konsepnya kenapa umurnya 20-an, kenapa nggak lagi umur 10 dia kena, ya baik lagi. Sistem hormon juga dan terjadi penuaan dalam sel, pelemahan dalam sel di sistem imun. Ya. Ada lagi terakhir adalah cumulative exposure to triggers ya. Jadi kalau yaitu tadi kita terekspos sama zat kimia dan seterusnya, racun-racun dalam tubuh yang terus-menerus, itu sangat perlu diwaspadai lah. Jangan, kita harus hindari, jangan dekat-dekat sama yang begituan. Apa yang dilakukan oleh dunia medis untuk menangani sistem autoimun ini? Ya jawabannya jelas, sistem imun yang bodoh ini jangan sampai menyerang. Bagaimana caranya? Pertama adalah dibikin sedikit, gitu kan, atau dibikin lemah sistem imunnya. Jadi selain dibikin lemah juga dihalangi agar inflamasi yang terjadi itu tidak berlebihan. Ya konsep daripada autoimun itu kan dia menyerang tubuh, sel tubuh diserang sehingga hancur. Kalau hancur itu terjadi yang disebut inflamasi, flame. Kadang sebutnya flare up ya, kalau terjadi flare itu jadi eh, kayak misalnya orang lupus ya, biasanya flare-nya suka agak-agak sedikit parah gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Jadi obat-obatan yang biasa digunakan adalah yang kita kenal dengan steroid ya, tetapi steroid yang digunakan untuk pengobatan autoimun ini bukanlah steroid yang buat orang nge-gym gitu loh. Orang buat nge-gym buat badannya gede berotot, bukan. Itu beda, itu mah dari testosteron. Kalau ini dari corticosteroid ya, sintetik, yang mana sebenarnya hormon tersebut diproduksi oleh tubuh manusia tetapi tidak cukup banyak karena memang tubuh manusia tidak membutuhkan segitu banyaknya kortikosteroid. Kan ini kan cuma gara-gara sistem imunnya aja yang error. Jadi akhirnya dikasih kortikosteroid tambahan dari luar, biasanya berbentuk pil gitu ya, obat minum tiap hari, bisa prednison, metilprednisolon gitu ya, dexamethasone, ya pokoknya yang model-model on gitu ya. Gitu. Nah itu
Tujuannya biar inflamasinya menurun dan juga sistem imunnya diturunkan. Efeknya gimana? Ya karena kita diturunkan sistem imunnya, dia jadi lemah. Makanya waktu zaman COVID itu orang-orang autoimun sangat tidak dianjurkan untuk ketemu orang, gitu ya. Nah, ya zaman COVID itu malah saya juga kadang-kadang suka ketemu-temu juga tuh orang-orang teman-teman autoimun. Ya namanya juga orang bikin percobaan ya, kan saya jadi mau ketemu orang juga gitu. Terutama teman saya yang kena Sjögren syndrome, ya. Gitu. Jadi saya datang ke rumahnya juga sangat berhati-hati. Saya juga jaga prokes gitu kan. Walaupun kalau ketemu orang COVID saya tidak jaga prokes gitu. nah, ya, karena saya tahu bahwa teman saya itu memang sistem imunnya lemah karena dia mengkonsumsi obat-obatan steroid. Nah itu saya harus menjaga dia hitungannya kan, ya jangan sampai sakit. Gitu. Bisa juga kalau makin lama kita penggunaan steroidnya itu jangka panjang bisa bikin tulang keropos, terus gula darah bisa naik, berat badan bisa naik kalau kondisi-kondisi obat-obatan tertentu ya biasanya yang lupus itu kadang orangnya jadi mumpes lah bulat-bulat begitu ya karena memang itu ditahan tuh air sama natrium di dalam tubuhnya itu ditahan sehingga menyebabkan mau nggak mau karena natriumnya ketahan tubuhnya jadi hipertensi kebanyakan natrium nggak mau dibuang lewat ginjal gitu karena memang sengaja obat itu menahan dengan gitu ya kadang-kadang orangnya jadi insomnia terus jadi moodnya kadang suka goyang-goyang juga gitu ya jadi lemas gitu dan ya jawabannya kalau kena ginjal apa enggak itu obat-obatan ya bisa dalam jangka panjang tapi balik lagi masalahnya waktu orang itu tidak mengkonsumsi obat-obatan dia bilang kan saya jadi tergantung sama obat-obatan iya coba aja kalau nggak tergantung sama obat-obatan bisa nggak hidup dengan penyakit autoimun ini dengan terjaga baik tanpa ada gejala yang mengganggu gitu kan kalau kita dapat menjaganya sehingga penyakit autoimun itu tidak mengganggu it's fine nggak mengkonsumsi obat-obatan. Tetapi jika tidak dapat menjaganya, kita tidak tahu karena setiap jenis autoimun ini kan berbeda-beda cara menjaganya. Ya. Jadi secara spesifik saya nggak bisa ngomong gitu kan, karena setiap ini beda-beda. Nah itu kita harus tahu bagaimana menjaganya gitu untuk masing-masing kasus sehingga tidaknya misalnya mungkin obat-obatan tetap dikonsumsi tetapi dengan dosis yang lebih rendah gitu. At some point memang menurunkan dosis steroid juga nggak boleh sembarangan. Dari 16 miligram nggak boleh langsung, besok udah nggak mau minum lagi, nggak boleh, mesti 8 dulu, 4 dulu, dan 2 hari sekali, dan macam baru airnya bisa hilang. Karena kalau kita langsung stop gitu, ntar sistem imunnya bisa ngaco dan error, dan bisa mengacau tubuh kita sendiri, begitu ya. Nah, okay. Terus apa yang sudah saya lakukan so far waktu dari zaman COVID ya saya ketemu dengan teman yang kena autoimun, yang Sjögren syndrome, laporan dari dia, saya coba dia pakai grafo, dia bilang ada blind spotnya yang memang berkurang ya. Jadi misalnya kalau tadi dia melihat misalnya tulisan autoimun ini, dia lihat nih hilang nih, cek, why do some autoimmune? Yang autoimunnya hilang, tapi mulai berkurang blind spotnya tadi autoimunnya hilang, tinggal imunnya dia hilang, tinggal autonya masih udah mulai kebaca gitu. Itu salah satu efek yang ternyata bisa timbul dari grafo yang saya gunakan ke teman saya. Apakah dia baik? So far dia tidak, karena memang grafo ini masih dalam perkembangan terus. Ini juga dia lagi baru balikin, dia baru mulai betulin lagi. Gitu. Jadi selain daripada itu ada juga kasus yang terutama yang terjadi itu adalah kasus di papa saya sendiri tahun 2021. Ini salah satu percobaan awal
yang mana ya, ini papa saya tahun 2021 8 Oktober ini before seperti ini tuh ya, tangannya merah-merah seperti itu, most likely to be psoriasis ya. Tetapi sayangnya papa saya tidak mau ke dokter, dia ya model orang tua yang tidak suka ke dokter seperti itu. Terus dia ini berapa ini? Tadi 8 Oktober ke 24 November dia udah hilang merah-merahnya. Ini juga kakinya udah mulus lagi. Tadinya seperti itu merahnya. Sampai ke badan-badan sih semua, ke perut semua, lehernya juga tuh merah sekali, gatal sekali dan dia kadang ngegaruknya sampai berdarah-darah gitu. Ini kasus papa saya diapain mas saya suruh dia pindah. Jadi awalnya dia sekitar bulan Juli tahun 2021 dia mulai agak gatal-gatal, ini Juli Juni kali ya. Dia ada vaksin sih, tapi vaksinnya sih Sinovac kalau nggak salah bulan Mei 2021. Kayaknya sih bukan karena vaksin juga sih. Ya nggak ada yang tahu lah autoimun ini, pokoknya konsepnya autoimun penyebabnya nggak jelas saja. Pokoknya dia karena ini mulai gatal-gatal dikit, terus dia bilang kasurnya lah banyak kutu dan segala macam, suruh bersihin segala macam. Nah ini mulai terus menerus makin lama makin parah gitu ya. Nah mulai bulan September saya rombak hancur sebuah apartemen saya pasangin Renia, ya namanya sekarang Renia. Nah, jadi saya pasangin sehingga setelah jadi saya suruh kakak saya tinggal di situ biar nggak keluar beginian lagi gitu ya, psoriasis ini. Jadi so far dalam 1,5 bulan ya hilang semua sih. Terus kalau dia keluar dari situ keluar lagi atau enggak, jawabannya saya nggak tahu. Karena dia tinggal di situ terus dan lagi pula dia udah tua, dia udah hampir nggak kemana-mana ya, jalannya juga lagi itu udah susah banget. Ya udah, jadi waktu udah hilang ini ya udah dia habis itu nggak mengalami hal ini lagi ya. Jadi hitungannya dia mengalami ini hampir setengah tahun lah dalam kehidupannya mengalami ini. Pas mulai ketahuan, saya mulai bikinin itu alat ya di ruangannya gitu. Ini Atrenia juga saya pasang di yang sebelah kiri, ini foto waktu saya pasang di sekolah Miracle. Ini grafo yang sebelah kanan, ada yang gede dulu yang kecil. Terus ya perkembangannya macam-macam ya. Jadi saya masih terus kembangin lagi, saya mau coba lagi kalau dia ada yang diganti-ganti komponen segala macam akan lebih baik. Ya, so far masih terus dalam perkembangan. Saya suka ngobrol-ngobrol sama ChatGPT. Ini adalah screenshot dari ChatGPT sih. Ya. Jadi habis saya ngobrol dia nanya, ternyata ChatGPT itu saya baru tahu dia punya memori. Jadi obrolan kita yang sebelum-sebelumnya bulan lalu atau kapan dia masih ingat gitu. Ya. Terus makanya dia tiba-tiba nanya sih sampai bingung. Would you like to explore how this might relate to your device effect on the immune system? Ya lagi nanya-nanya tentang autoimun malah dia nanya gini, yes. Terus dijawab, your device which generates a strong electric field might influence the immune system in ways that could be relevant to autoimmune diseases. Here's how it could potentially interact the mutation, genetic mutation. Ya, jadi dia bilang, oh ini kemungkinan yang bisa kenapa bikin ini strong electric field itu bisa uh, menangani autoimun, RFA field and DNA stability. Jadi dia bilang ya reducing genetic mutation, epigenetic modulation. Terus juga immune system modulation, dia yang tadinya immune sistemnya loncat gitu ya, ternyata bisa balance the immune response, di regulatory cell activation. Jadi ada juga anti-inflammatory effect-nya, ternyata ada waktu dia tenang, dia jadi
bisa menurunkan inflamasi di dalam tubuh gitu. Oxidative stress juga lebih baik karena memang ternyata memang waktu orang menggunakan strong electric field seperti ini, stres lebih terkontrol, lebih mudah untuk mengontrol stres. Ada juga dia Jangan-jangan. kemungkinan jadi dari Nanti nervous system kecampur yang lama sama yang baru. immune diseases. Dia juga bisa menurunkan sistem stres dan sistem-sistem saraf, stimulasi saraf yang berlebihan sehingga sistem imunnya tidak ngamuk-ngamuk begitu. Itu kira-kira yang dijawab oleh ChatGPT mengenai alat saya. Saya juga bingung kenapa dia yang memikirkan seperti ini. Saya aja nggak kepikiran. Oke, thank you ChatGPT. Nah, demikian yang saya bisa share pagi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau mau nanya-nanya silakan. And thank you very much for everyone. Oke, share screen saya matikan. Oke. Ada yang mau bertanya? Mengenai autoimun boleh, mengenai yang lain juga boleh. Itu alat apa, Pak? Oke. Yang namanya. Oke. Jadi saya ini tukang bebikinan. Yang awal-awal itu saya suruh orang pakai magnet biar sehat. Kalau magnet mah tinggal cari sendiri di online, gitu ya. Tetapi pada saat ada penyakit-penyakit baru yang ditanyakan di grup ya, kita ada grup Magnesium di Telegram, tujuannya untuk sharing-sharing mengenai hak kesehatan. Ada juga di grup WA, bisa juga untuk sharing-sharing kesehatan di sana, berbagai hal. Kalau alat ini adalah alat ciptaan saya sendiri, namanya Verpo. Dan peraturan lalu lintas dan ikut kami ke kantor polisi. Grafo dan Grafo ini nanti ditempelkan di tubuh, dia ada gelpadnya seperti ini. Dan nanti ini gelpadnya ditempelkan di tubuh. Gitu. Tetapi waktu saya cobakan ya memang kadang enakan ya teman saya contohnya Sjögren syndrome itu ditempelin gini. Tetapi jadi masalah berikutnya adalah ternyata memang namanya orang autoimun itu kan dia banyak sensitivitas dalam sistem imun. Sehingga dia jadi gatal, jadi merah kulitnya. Untuk yang teman saya ini, dia kebetulan lagi baru balikin ke saya karena ada masalah di grafonya. Jadi saya ganti pakai plat stainless seperti ini. Nah, ternyata stainless ini tidak memberikan efek iritasi pada kulitnya, nggak terjadi inflamasi. So far yang dia gunakan memang nggak seperti yang orang lain gunakan yang seperti itu. Dia bentuknya kayak gini. Ini juga masih dalam pengembangan terus karena yang dia punya dayanya itu nggak bisa pakai baterai kecil. Yang ini baterainya kecil di dalamnya ya, bisa dicas di sini. Kalau yang ini nggak bisa nih, saya masih belum tahu, masih dipikirkan terus. Dia pakai baterainya baterai segini nih, gue bikin. Baterai gede banget. Ini tempat baterainya doang nih udah segini gini. Ntar paling berapa jam udah habis ini baterai. Sedangkan ini bisa seminggu 2 minggu baru ngecas. Ya beda-beda ya. Saya masih belum tahu bagaimana mengecilkan ini baterai karena baterai segini gini aja cuman berapa jam udah habis. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada juga selain daripada itu, kalau untuk papa saya alatnya adalah Renia. Renia itu dipasangnya di ruangan. Nah itu tuh, ini di rumah saya juga pasang nih. Ini ada kotaknya, ini kotak Renia nih. Ya tujuannya memang menciptakan medan listrik yang kuat di dalam ruangan untuk ya sehat sih. Kalau buat saya sih buat sehat aja rumah saya. Kalau untuk orang sakit
ya tujuannya biar sehat juga, biar nggak sakit lagi. Kalau itu beda ya. Kalau saya untuk menjaga kesehatan, kalau itu biar sakitnya terkontrol. Baik, nggak tahu. Terkontrol semoga. Jadi kita bisa lihat bagaimana symptoms ya, gejala-gejala yang timbul selama penggunaan alat itu bisa hilang. Berapa lama? Oh, nggak lama. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak lama yang bisa dilihat. Jadi misalnya kayak penyakit kulit ya, terutama yang gampang adalah penyakit kulit itu dia biasanya gatal-gatal tuh sepanjang hari. Jadi kalau dia gatal setiap menit aja terasa, tiap 5 menit atau tiap 10 menit berasa kulitnya gatal gitu, kalau dia masuk ke dalam ruangan ini dan dia nggak gatal, artinya it works gitu. Memang dia nggak akan gatal. Hopefully dalam jangka panjang penggunaan ya sistem imunnya nggak ngamuk-ngamuk lagi. Terus apakah kalau tidak dia berada di luar ruangan seperti ini dia jadi baik lagi? Ya nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Silakan coba sendiri. Jadi orang itu baik lagi setiap jenis autoimun juga berbeda-beda. Masing-masing juga dapat memiliki dampak berbeda-beda. Ada yang memerlukan pemantauan yang lebih lama gitu. Kalau gatal kan setiap 5 menit kita tahu gitu. Kalau hal yang lain yang menyerang di dalam tubuh organ-organ lain itu kan lebih sulit dan perlu pemantauan medis yang lebih ketat lah gitu. Ya, alat itu apa? Alat pencipta medan listrik ciptaan saya sendiri. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Oke, nanya berapa harganya? Untuk berapa harganya saya tidak bisa bilang. Kalau mau dapetin alat ini harus ketemu saya karena harganya pertama bervariasi, kedua memang harganya mulai dari 0 rupiah karena untuk awal orang-orang teman saya yang semua awal-awalnya menjadi kelinci percobaan, terima kasih teman-teman saya yang jadi kelinci percobaan, ya mereka hitungannya 0 rupiah gitu kan, karena semua biaya, semua penelitian, semua biayanya dari saya sendiri gitu. Saya tidak minta sumbangan dari mana-mana pada saat saya melakukan percobaan karena memang hobi juga kali ya. Gitu. Kalau mau lihat yang ada di Tokopedia itu nama tokonya Grapo, ya bisa dilihat Grapo di sana, tetapi tidak lengkap. Ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, ada yang premium juga beda-beda tergantung pemasangannya seberapa sulit. Gitu. Apalagi kalau mau masang ruangan, kan ruangannya kan mesti lihat dulu, mesti disurvei dulu, mesti seberapa besar, seberapa luas ruangan yang mau dipasang, berapa ruangan, kayak gitu. Itu harus ditanyakan. Saya nggak bisa ngomong di sini. Apakah saya jualan? Ya jualan juga, nggak jualan juga enggak sih. Cuman bedanya ya kalau orang jualan alat kesehatan tuh gini. Wah, ini saya bikin alat nih. Wah, ini pokoknya bisa segala macam. Wah, terus ada listnya tuh. 1 sampai 50. Wah, satu alat bisa 50 penyakit. Wah, itu luar biasa itu. Terus jualan, wah ini harganya 20 juta gitu kan misalnya. Oh, ini harganya 45 juta gitu. Wah, ini bisa segala macam. Oh, coba ini sekali, suruh coba 5 menit. Terus suruh beli 45 juta. Waduh, itu sih benar-benar kelewatan buat saya. Karena kalau buat saya tujuannya mau biar orang sembuh. Jadi kayak orang misalnya beli Grapo sama saya, bayar, pakai. Nggak berhasil, 2 minggu, sebulan, pulangin. Duit balik 100%. Saya biasa gitu. Karena tujuan saya baik. Orang yang kayak gitu tuh, makanya pengikut saya di grup WA, grup Telegram, nggak pada kabur gitu kan. Karena memang saya orangnya kayak gitu, fair aja. Kalau memang saya nggak bisa ngobatin, ya udah jangan keluarin duit buat saya. Tapi kalau you get benefit, why not? Kan gitu kan. Itu sih kalau dari saya. Ya jualan juga sih, tapi jualannya rada-rada aneh sih ya.
Nah, karena tujuannya kalau lo nggak bayar kan pulangin juga duitnya. Oke, ada lagi? Oh ya, kalau mau ketemu saya, mau konsul dulu sama saya karena perlu setting segala macam untuk autoimun tertentu. Saya sendiri sebenarnya lagi membuat, saya biasanya mencoba buat diri saya sendiri ya. Saya sendiri sehat, nggak autoimun, tapi tetap tuh alat saya cobain dulu. Feel-nya tuh seperti apa gitu. Saya jadi lagi coba membuat kalau autoimun yang nggak teratasi gitu kan. Ada juga orang yang autoimun yang nggak bisa teratasi. Saya lagi mau bikin yang karena ini kan pakai baterai ya, ini pakai baterai. Jadi hitungannya baterai tenaganya juga cuma berapa jam habis. Ada yang bisa lama, berapa minggu. Saya lagi mau bikin yang lebih kuat lagi karena kalau lebih kuat lagi ntar jadi nggak bisa pakai baterai. Kalau baterai segini gini saya ganti jadi 2 baterai, ganti jadi 20 baterai kan jadi masalah gitu. Karena jadi berat banget, nggak bisa dibawa-bawa. Saya lagi mau bikin yang pakai dicolok listrik sih. Jadi efeknya kalau pakai baterai dia mungkin mesti pakai sehari bisa 10 jam, 12 jam, lama gitu ya, efeknya tubuhnya jadi slow, dijagain terus. Mungkin dengan pakai colok listrik dengan kekuatan yang lebih, dia bisa pakai mungkin 1 jam for a whole day kan lumayan gitu. Atau saya lagi mau bikin tempat tidur, saya lagi bikin sih untuk tempat tidur saya sendiri. Saya gunakan Grapo dengan yang luar biasa besar, tapi saya mau tes. Jadi nanti tempat tidur saya bikin dari stainless. Oke, rada-rada sinting, mohon maaf nih orang ya mikirnya. Nanti kalau saya udah jadi, nanti saya foto-foto ya. Nanti yang mau nyobain ke rumah saya juga boleh. Tuh, tempat tidur rada-rada aneh. Berapa minggu lagi sih rencananya mau dijadiin nih, lagi dibikin. Oke, ada lagi yang mau nanya? Apakah ada perawatan khusus untuk alat yang kita beli? Jawabannya ada. Kalau yang pakai baterai bisa rusak, tinggal beli baterai gampang. Kalau yang kayak gini, kalau sampai baterai rusak, overcharge, ya sangat tidak dianjurkan sih. Makanya diajarin untuk cara penggunaannya biar nggak overcharge. Yang ini baterai agak susah gantinya karena gantinya paling saya mesti ganti, gitu ya. Nggak bisa orang lain sih. Ya orang lain juga bisa sih. Tukang handphone, suruh cari baterai yang ukurannya sama, nanti mereka bisa gantiin baterainya tukang handphone. Tapi founder di dalamnya, komponen dalamnya tukang handphone nggak bisa. Ada di dunia ini. Ada di otak saya doang. Mohon maaf. Terus garansinya seumur hidup. Tapi seumur hidup selama saya masih bisa bekerja. Karena saya tidak hidup selamanya. Kalau saya bisa hidup selamanya, seumur hidup semua orang kan gitu. Gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya kasih belinya dari saya, ya jawabannya saya garansi selama saya masih hidup. Gitu. Dan saya masih bisa memperbaiki semua alat-alat elektronik. Oke. Selamat siang Pak Daniel. Ya, selamat siang Bu Gif. Boleh tanya di luar autoimun? Boleh dong, silakan. Oke. Saya pernah lihat Bapak pakai itu yang kata itu tuh di tangan kiri kanan untuk bikin stem cells. Iya. Itu sorry, kan ada yang di Telegram udah ada yang benar ya, dia punya itunya naik, dia punya leukositnya. Terus pertanyaannya, kalau nggak bisa dapat yang ukuran gitu, boleh nggak yang kurang lebih magnetnya? Boleh. Atau Pertama, kalau bisa, sama ya, saya kasih tahu.
itu magnet luar biasa kuat Hmm. dan otomatis jadi berbahaya kejepit. Hmm. Terus untuk Ya. keseimbangan tubuh, kalau kita pakai kiri kanan, jadi kita punya dua. Hmm. Melepaskan magnet itu luar biasa berbahaya karena jadi kejepit gitu. Kasih tahu dulu nih Ibu Im ada di Amerika, ya saya nggak bisa ngirim magnet ke sono, jadi saya wanti-wanti dulu bahaya magnetnya adalah bahaya kejepit gitu, bukan bahaya bukan bahaya yang lain-lain nih, bukan pakai magnet kan kita tahu nggak bahaya gitu ya, bahaya kejepit itu magnet luar biasa. Jadi kalau yang di sini akhirnya saya jual, saya udah biasa udah kasih pengamannya lah, saya udah tahu. Jadi saya nggak mau kasih orang dalam bentuk mentah terlalu berbahaya. Mungkin nanti kalau ada datang atau kalau saya ke sana, mungkin saya mau beli dari Padanya, karena kan Padanya kan itu persis punya gitu. Kan bagusan Ya, kan yang khusus ya gitu ya. ya. Terus itu Bapak udah coba sendiri itu, dia punya yang kata bikin stem cells. Iya, jadi awalnya kan saya coba sendiri dulu. Saya tuh biasanya kan pakai magnet kan banyak kan, kalau tiap malam kan bisa ada belasan kan, bisa 10, 15 magnet gitu ya. Nah, terus saya nggak pakai itu magnet semua, tuh saya pakai itu magnet yang di tangan kiri kanan. Saya mau tahu efeknya apa malam. Aduh, paginya laparnya nggak kira-kira. Saya bingung, kenapa saya laparnya nggak kira-kira. Terus saya nggak lepas-lepas sampai 24 jam. Saya mau tahu apa yang terjadi dengan saya. Padahal saya kan tahu bagaimana cara mengontrol makanan. Karena saya tahu menurunkan berat badan. Lagi kemarin kan saya cerita tuh bahwa saya bisa turun berat badan 7-8 kilo dalam hitungan 2 bulan gitu ya. Saya tahu lah how to manage my brain to control my stomach gitu kan. Nah, hari itu nggak bisa sama sekali. Saya kayak sakau makan. Terus wah, perkiraan saya, oh ini pasti ada sesuatu dalam badan saya sehingga saya minta makan. Artinya darah mau dibikin dalam bentuk jumlah besar gitu kan. Teman saya, yang suami yang sakit itu kan, ya pakai kan, udah saya masukin YouTube-nya tuh, istrinya ngomong tuh kayak apa tuh urutannya. Nanti dilihatnya di YouTube saya, yang istrinya ngomong. Nah, ya ngomongin tuh urutan-urutan nih suaminya tuh. Kejadian seperti apa. Ya seperti doesn't make sense sih kalau itu cuman bukan stem cell yang bekerja, karena konsepnya kalau tubuh manusia beregenerasi dari pembelahan sel doang nggak bakalan segitu cepatnya gitu loh. Ternyata ini bisa kayak super ngebut dan memang laparnya nggak kira-kira gitu. Tapi balik lagi, semua penggunaan ada batasnya. Jadi kalau kita kelaparan terus ntar jadi gendut gitu kan. Ya baik lagi, kita tujuannya untuk ngebangkitin stem sel darah, ya sekali-sekali kita induksi ya bagus lah ya gitu. Jadi kayak kadang kan orang mau apa donor darah kan tujuannya darah kita diambil banyak, tujuannya biar darah kita regenerasi baru. Tapi baik lagi, regenerasinya kalau nggak dari stem cell sama juga bohong, ntar keluarnya darah yang tua juga gitu. Terus kalau leukosit apa ya Pak ya? Leukosit sel darah putih. Oh, sel darah putih. Oke. Oke, mungkin nanti lain kali ini. Kalau ini adik kali beli dari Bapak. Ya, Terima kasih Pak Daniel. sama-sama Bu Ed. Saya ada meeting agama. Terima kasih, saya mesti keluar sekarang. Terima Oke. kasih. Bye-bye. Sampai. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mau ngomong langsung boleh, di chat silakan. Ya, konsep kalau dari elektronik ya, jadi kalau perawatan alat elektronik kayak misalnya handphone atau apa, sebenarnya itu
nggak mudah rusak. Barang elektronik itu konsepnya nggak mudah rusak. Yang mudah rusak itu biasanya yang menyalanya. Jadi alat elektronik misalnya kayak TV itu biasanya rusak screen-nya. Sama handphone juga seperti itu. Tetapi yang namanya komponen-komponen di dalamnya itu sangat sangat sulit untuk rusak, kecuali kalau dicemplungin ke air lah, diajakin berenang sampai masuk air ya korslet gitu ya. Ya demikian juga dengan elektronik yang saya buat. Jadi banyak kan yang paling yang bisa rusak ya baterai lah. Baterai rusak normal itu setelah berapa tahun itu. Kayaknya teman saya yang pakai udah 4 tahun juga baterai belum rusak sih gitu. Tapi ada satu orang yang baterai rusak saya ganti, tapi itu karena gara dia salah sih, salah dia overcharge karena ada grafo yang saya cuma suruh cas 5 menit per minggu sekali atau 2 minggu sekali, dia ngecas bisa sehari sejam. Ya rusak baterainya. Yang ngikutin aturan kayak gitulah. Tapi dalam-dalamnya semua sangat sulit lah untuk rusak kalau barang elektronik itu kayak gitu. Kecuali yang overheat ya, kalau kepanasan. Ini kan barang nggak panas. Nah yang berikut, Pak Daniel, kalau suka mendadak lupa apa bisa pakai belangkon magnet? Ya, dianjurkan untuk pakai belangkon magnet aja untuk perawatan biar tidak lupa-lupa lagi ya, untuk menghindari demensia. Itu dianjurkan. Pakai aja, barang murah, gampang. Terus pakai paling cuma sejam sehari. Oke lah. Oke, ada lagi? Halo, selamat pagi Pak Digi. Telat masuknya ya. Udah mau selesai ini, tinggal tanya jawab. Oke. Halo Kodan. Halo, Didi. Ya, Iya, gimana? mau ini dong tanya tentang apa cerita bapaknya Kodan yang waktu perawatan autoimun. Oh, udah cerita ya? Udah, tadi. Tadi lagi presentasi kamu nggak belum nongol? Belum masuk? Iya, baru masuk. Ya, ya tadi saya udah ceritain. Nanti ya nonton di YouTube deh. Oh, oke. Ya, so far sih itu kelihatannya sih dia memang psoriasis ya. Dia jenisnya jenis psoriasis. Tapi bukan kayak grafo. Pakainya kan Reni akan pakai ruangan yang diganti medan listrik. Ya, kadang kalau orang ketemu saya konsul ya, orang yang autoimun yang lagi itu juga ketemu saya tuh, yang autoimun merah-merah semua ya, udah dokter udah bilang autoimun dia ini. Sore yang biasa gatal-gatal ngobrol di sentro juga tuh, jadi tempat papa saya. Ya pokoknya dia selama ngobrol sama saya 1 jam setengah tidak ada gatal, nggak ada gatal. Thank you Kodan. Oke, terus ditanya lagi, dia nanya, jadi benar ya autoimun belum ada obatnya? Obatnya, ini kadang konsep obat itu orang pikir biar sembuh. Sebentar. Mereka suruh masukin dulu itu dalam kamar itu pompanya biar nggak terlalu bisik. Pompanya dalam kamar itu tuh. Hah? Oh nggak masuk. Oh oke. Nah, jadi obat itu bukan mengobati autoimun gitu, ya. Yang tadi saya udah ceritakan. Obat itu hanya menghilangkan inflamasi. Jadi karena
dia menyerang sel tubuh sehingga sel tubuh dihancurkan hingga terjadi flare, jadi inflame, jadi kebakaran di dalam badan, ditahan kebakarannya. Ya obat itu namanya steroid itu kan ya, jenisnya tadi saya sudah sebutkan. Dan dia bikin sistem imunnya jadi lebih bodoh gitu. Jadi kalau mengharapkan suatu kesembuhan dari seorang yang autoimun, jangan terlalu berharap banyak gitu dong. Ya, karena memang baik lagi penyebabnya macam-macam, apalagi kalau autoimun yang disebabkan karena genetik. Udah genetiknya dari sono begitu, mau bilang apa gitu kan? Ya misalnya, saya dari sononya hidung saya pesek, ya udah, maaf lah, udah pesek ya pesek aja, kecuali operasi plastik kan yang ceritanya gitu kan. Ya udah pokoknya genetiknya begitu gitu. Tidak bisa diapa-apakan. Jadi obatnya itu tujuannya untuk biar kita dapat menjalani hidup ini dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kalau sepanjang hari kita kesakitan karena kita rematik gitu kan, rheumatoid arthritis, kita mau bergerak susah, akhirnya kan kita jadi nggak bergerak gitu. Tetapi dengan obat kita jadi bisa bergerak, bisa kemana-mana. Walaupun ujung-ujungnya dengan obat-obatan yang seperti itu ada efek jangka panjangnya, ya daripada kena jangka pendek kayak udah sakit terus, ya, mendingan nantilah kita tunda-tunda lah hitungannya. Kita tunda biar sakitnya di ujungnya nanti gitu. Ya memang semua orang tuh harus selesai juga hidupnya di suatu saat nanti kan gitu. Moga-moga kita udah tua banget juga kita kena efek yang segala macamnya dari obat-obatan yang kita konsumsi kan gitu. Itu kalau obat. Kalau saya kan mikirnya ya kalau bisa dibikin alat gitu dibanding obat, ya why not gitu kan. Sementara memang bisa dikurangi obat, why not gitu kan dengan bantuan alat atau dengan bantuan gaya hidup atau apa. Tapi baik lagi semua harus ada indikasi yang baik, indikator yang baik bagaimana kita merubah gaya hidup, melakukan terapi-terapi kayak gitu. Itu harus ada semua ada indikator-indikator agar kita tidak autoimunnya dalam tubuh kita itu tidak jadi berbahaya gitu kan. Nggak boleh sembarangan juga. Misalnya kalau ketemu orang jualan alat kesehatan, ini pakai alat saya, dia bisa buat autoimun, pakai nih, sehari 30 menit, udah nggak usah minum obat segala macam. Waduh, kalau bulan depan masuk rumah sakit, jangan nanya ke saya, deh tanya ke tukang jualan alat. Gitu dong. Oke, ya. Ada lagi? Kalau udah masih ada, bisa langsung nanya, langsung boleh, atau chat. Kalau enggak, kita sudahi nih Zoom-nya kali ini, kalau nggak ada yang mau nanya. Oke, jangan ada yang nanya ya. Oke, yang mau join Guru Magnesium di Telegram, silakan join aja, is open ya. Yang belum subscribe ke YouTube saya, subscribe ke YouTube saya, jadi Daniel The Magnesium, biar kalau ada video-video atau apa yang berguna bisa ditonton di sana. Gitu. Ada juga Instagram. Oh ya, ini ada yang ngomong lagi, nanya lagi. Pak Daniel, kalau kuping suka berdengung sebelah kanan, kadang buat pusing. Ini dengan terapi magnet, ini jawabannya kurang tahu ya, karena ini adalah tinnitus. Ada yang kebanyakan sih tidak berhasil. Saya juga belum solusi yang terbaik untuk masalah tinnitus. Ya, kalau mau coba silakan tempelin magnet di belakang kuping sebelah sini. Coba pakai yang 20x2. Semoga membantu. Kalau nggak membantu, coba yang gedean. Kalau nggak membantu juga, mohon maaf, saya tidak tahu solusinya. Karena dari segala macam alat yang saya coba, belum jadi maksudnya orang yang tinnitus, saya suruh coba 1, 2, kalau yang 3, 4, 5 dia belum coba, ya saya jadi nggak tahu juga, karena yang 3, 4, 5 kan belum dicoba sama orang-orang tersebut. Gitu. Bisa atau enggak, jawabannya nggak tahu. Karena belum semua alat saya dicoba oleh orang yang tinnitus. Jadi cobalah pakai yang sederhana dulu, yang murah. Kalau mau yang
complicated dan merepotkan, ya lain ceritanya. Ketemu saya dulu aja. Gitu. Oke. Cukup, sekian. Kalau dengan yang nanya, ya, saya ucapkan terima kasih atas semua orang yang sudah join Zoom kali ini. Kiranya yang saya sampaikan boleh berguna. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Bye.